Bro, percaya nggak misal ada sebuah statement yang mengatakan ruang angkasa itu isinya adalah samudra air? Wah. Halo, selamat malam. Ada pertanyaan dari Bun Bin. Siapa tahu mau bahas bang, panjang banget tapi iya panjang. Oke, kalau di summary-in di video tersebut dia bilang kalau di atas langit itu kemungkinan ada samudra. Terus dia memberikan 5 alasan. Alasan pertama itu mitologi. Ya, gue coret ya. Gue nggak mau bahas mitologi. Karena kebanyakan mitologi memang itu sebuah pengandaian, penjelasan dulu gitu sebelum ada sains tentang luar angkasa itu seperti apa. Bahkan dulu kayaknya nggak ada luar angkasa, tapi kayak surga. Kita ngelihat ke langit itu surga, guys. Jadi ya makanya planet-planet dinamain berdasarkan nama-nama dewa gitu kan. Dan ada juga rasi-rasi bintang yang mendepiksikan orang-orang kayak hero kayak misalnya Orion yang meninggal karena berantem sama Scorpio terus diangkat ke surga, ke langit jadi rasi gitu kan. Karena langit itu dulu dianggap surga. Jadi nggak ada tuh luar angkasa kalau dalam mitologi. Kemudian yang kedua itu berdasarkan agama, hadis, Quran, terus agama samawi. Itu nggak gue bahas juga karena nanti akan ricuh. Yang ketiga itu klaim kalau planet itu sebenarnya bintang. Nah, ini nanti terus yang keempat itu ada Red Price dan yang kelima itu ada tentang Auguste Picat. Jadi gue akan bahas tiga nih, 3, 4, 5. Planet itu seperti bintang, Red Price dan Auguste Picat klaim yang bilang kalau bumi itu seperti flat disk. Venus, Mars, gitu kan. Itu sebenarnya bukan sebuah planet, bukan planet-planet. Nah, terus apa, bro? Itu adalah bintang-bintang yang menghiasi langit dunia. Nah, dia bilang sebenarnya planet itu adalah sebuah bintang dan dia menampilkan sebuah foto yang menunjukkan planet ketika di zoom pakai teleskop bentuknya seperti air yang digetarkan gitu kan. Nah, di videonya dia memperlihatkan video di mana planet kalau di zoom pakai teleskop bentuknya akan blur kayak gini. Kalian tahu nggak sih ini sebenarnya apa? Ini adalah planet yang nggak fokus kalau dilihat lewat teleskop. Jadi ketika arahin teleskop ke planet tertentu, kalau nggak fokus ya jadinya kayak gini. Ini kalau dibandingin sama foto planet Saturnus yang gue tangkap pakai teleskop gue, dia bentuknya kalau fokus kayak gini. Nah kalau nggak fokus ya kayak tadi buyar, blur yang nggak karuan lah pokoknya. Nah, lalu dia bandingkan dengan air yang dikasih frekuensi yang jelas ya sama lah gitu kan. Kalau kalian ngelihat planet nggak fokus terus ngelihatnya pakai teleskop itu akan ada efek blurry gitu karena emang ini ada efek atmosfer juga di ketika kita melakukan observasi gitu kan apalagi kalau ke arah horizon tuh. Gue ditambahin infonya oleh Bro BBI bagi-bagi ilmu. Kalau kita ngamati planet yang deket sama horizon justru kan atmosfernya lebih tebal maka lebih ada efek air-air kayak gini karena memang itu adalah pergerakan udara, guys. Jadi kesimpulannya klaim kalau planet itu bintang itu salah karena dari namanya aja udah beda. Kalau kalian lihat bintang di langit malam, bintang itu lebih stationer, sedangkan planet gerakannya lebih cepat, makanya dinamain planet dari bahasa Yunani, planetai artinya wanderer, sang pengembara karena dia bergerak lebih cepat dibanding dengan bintang-bintang di sekelilingnya. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan Red Sprites. Red Sprite itu. Red Sprite apa tuh, bro? Aku nggak tahu sih. Red Sprite ini kalau lu coba googling, Red Sprite ini intinya adalah sebuah kilatan petir gitu yang memiliki daya listrik yang. Nah, soal Red itu sebenarnya bukan petir, tapi dia adalah fenomena pelepasan listrik yang terjadi di lapisan mesosfer. Kalau petir itu terjadinya di troposfer, teman-teman. Gue udah pernah bahas. Kalau kalian lihat di playlist atmospheric phenomena, di situ gue udah bahas Red Spread 2 kali di sini, part 2 dan part 3 itu kira-kira tahun lalu. Jadi di situ udah lengkap penjelasannya, dilihat aja. Nah, Red Spreads ini sebenarnya gampang didebang ya, klaim dia. Karena apa? Karena Red Spreads nggak cuma dilihat dari bumi aja, tapi juga terjadi di Jupiter. Jadi pada tahun 2016, wahana antariksa Juno itu awalnya pengen ngelihat aurora di Jupiter dengan menggunakan instrumen UVS-nya dia, ultraviolet spectrograph. Tapi alih-alih melihat aurora, dia malah ngelihat kilatan warna biru. Ya kalau di sini warna biru ya, tapi aslinya itu warna merah. Yang ternyata adalah red sprites. Ini red sprites nih di sekitar kutubnya Jupiter. Jadi kalau klaim Mas Maca benar kalau red sprites itu adalah limpahan air, berarti di Jupiter juga ada limpahan air dong. Ya nggak sih? Oke, buat yang males buat ngelihat video gue di playlist Atmospheric Phenomena, gue jelasin singkat ya. Red Sprites, Blue Jets, dan ELVES, yang ada namanya ELVES juga, itu singkatan. Itu adalah bagian dari TLA atau Transient Luminous Event, ya, sebuah
peristiwa yang terjadi di lapisan atmosfer atas yang diakibatkan oleh pelepasan electrical discharge. Jadi penyebab utama dari red spark itu sebenarnya belum ada konklusinya karena menurut penelitian terbaru dia disebabkan oleh gravitational wave yang diakibatkan oleh petir yang sangat besar. Nah, ini paper penelitiannya judulnya Rare Observation of Sprites and Gravity Waves. Jadi ada kaitan antara petir yang sangat besar dengan terbentuknya gravitational wave yang mengakibatkan adanya red sprites yang emang sering diobservasi barengan nih antara thunderstorm, gravity waves di akibat thunderstorm dan red sprites. Jadi apakah ada hubungannya? Belum konklusif gitu ya guys. Jadi belum tahu nih penyebab red sprites itu apa. Oke, klaim terakhir tentang Auguste Piccard yang katanya bilang kalau bumi itu terlihat seperti flat disk ketika dia melakukan perjalanan ke atmosfer atas. Oke, for your information, Auguste Piccard ini berkebangsaan Swiss dan dia adalah orang pertama yang mencapai ketinggian 15.781 meter dengan menggunakan balon hidrogen. Jadi di ketinggian atmosfer atas ya, belum sampai ke luar angkasa sih harusnya. Nah, dia itu nggak pernah bilang kalau bumi itu terlihat seperti disk. Bahkan di salah satu interviewnya, nih gue tunjukin. Nah, ketika Auguste Piccard diinterview sama RTS Radio, dia berkata sebaliknya. Dia bilang kalau dia tuh notice Earth's curvature. Jadi dia nggak mengklaim bahwa bumi itu datar. Kayaknya emang ada salah translasi aja. Karena kata-kata dia bilang Earth is like flattened disk itu muncul di newspaper di Amerika. Sedangkan Auguste Piccard ini adalah orang Swiss. Jadi kayaknya ada salah translate. Dia kayaknya ngomong bahasa Perancis ya. Karena Auguste Piccard kalau bahasa Swiss itu kan ada yang ngomong bahasa Perancis, ada yang ngomong bahasa Jerman ya. Kayaknya dia ngomong bahasa Perancis dan salah translate. Sedangkan sebenarnya dia itu mengakui kalau bumi itu ya bulat, ada curvature-nya. Bahkan kalau kalian lihat di bawah, he wrote his experience in his book, Earth, Sky, and Sea. He never once mentioned flat Earth. Jadi dia nggak pernah mention kalau bumi itu datar di buku yang dia tulis di judulnya Earth, Sky, and Sea. Dan bahkan di bagian bawah, his grandson claimed on his website that Auguste Piccard was the first man to witness the curvature of the Earth. Jadi bahkan diklaim sama cucunya kalau Auguste Piccard ini adalah orang pertama yang menyaksikan kelengkungan bumi, guys. Nah, ini gue ambil dari mana? Dari website flatearth.ws ya. Dia itu website yang khusus untuk mendebang flat Earth. Coba nih gue tunjukin. Nah, jadi websitenya seperti ini. Mungkin ini bisa jadi salah satu rujukan buat kalian untuk lebih kritis lagi kalau ngelihat VT-VT di TikTok, guys. Gue juga baru nemu nih websitenya, bagus ternyata. Oke, paling gitu aja, udah kepanjangan. Jadi mudah-mudahan menjawab. Jadi VT-nya itu ngaco.